Halo, kita ketemu lagi teman-teman di bahan kita tentang facade pattern. Facade pattern ini merupakan salah satu dari desain pattern yang kita pelajari dalam pola desain perangkat lunak. Oke, nah ini bisa disebut facade pattern atau kalau lebih umum kadang orang mengatakannya fasad gitu ya. Nah, ini jadi sama. Nah, mari kita mengenal tentang facade pattern ini. Nah, facade pattern ini kalau sebetulnya nulisnya harusnya seperti ini ya. Jadi ini bukan C biasa, tapi seperti dalam kata-kata Ganesha gitu ya. Jadi facade pattern ya. Nah, ini contohnya di sekitar kita, misalnya facade pattern itu salah satunya adalah sistem operasi. Nah, di sini kita tidak melihat semua proses internal yang rumit gitu ya di dalam komputer. Nah, tetapi sistem operasi itu menyediakan antarmuka ya yang sederhana supaya kita dapat menggunakan komputer dengan cara yang mudah gitu ya. Apalagi graphical user interface gitu ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi sebetulnya sistem operasi itu sesuatu sistem yang cukup rumit gitu ya. Di dalamnya pengaturan hardware, driver, dan segala macam. Nah, tetapi dia disederhanakan dengan menyediakan antarmuka yang enak untuk digunakan oleh user, yang mudah digunakan oleh user yang tidak harus paham bagaimana di dalamnya komputer itu bekerja gitu ya. Jadi sistem operasi ini memudahkan user untuk menggunakan komputer, dia menyediakan antarmuka. Nah, antarmukanya ini adalah sama seperti sebuah facade pattern gitu ya. Nah, contoh yang lain yang sering kita ketemu kata-kata fasad adalah di eh, seperti di arsitektur gitu ya. Kalau orang melihat jadi eksterior dari sebuah bangunan itu biasanya didesain dalam arsitektur itu sedemikian rupa sehingga itu disebut merupakan fasad gitu ya. Jadi mewakili karakter dari bangunan tersebut gitu ya. Jadi dia merupakan sebuah wajah yang mewakili gitu bangunan tersebut. Misalnya bangunan tersebut punya fungsi tertentu, misalnya ya gedung opera misalnya atau gedung museum atau gedung pemerintahan atau perkantoran misalnya gitu. Nah, biasanya tampak depannya atau istilah lainnya dari sisi ini fasadnya itu didesain sedemikian rupa sehingga sesuai atau menggambarkan dari fungsinya seperti itu ya. Nah, facade pattern ini di dalam desain pattern masuk dalam golongan struktural pattern gitu ya. Dan di dalam buku Gang of Four didefinisikan sebagai berikut. Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher level interface that makes the subsystem easier to use. Nah, gitu. Jadi di situ ya. Jadi kita sebetulnya mungkin dalam sebuah sistem seperti tadi di sistem operasi itu di dalamnya ada banyak subsistem gitu ya. Subsistem misalnya untuk layar, untuk suara, untuk penyimpanan gitu ya, untuk I/O yang lain lagi, nah, untuk pemrosesan. Nah, itu banyak sekali subsistem. Tetapi disediakan sebuah fasad, sebuah interface yang higher level gitu ya. Interface yang level tinggi supaya memudahkan user ketika menggunakannya tanpa dia harus tahu, tanpa dia harus menangani sendiri subsistem-subsistem di bawahnya gitu ya. Nah, jadi dengan facet pattern ini dia akan memisahkan klien dari subsistem-subsistem internal di dalamnya. Jadi klien tuh tidak perlu berhubungan langsung dengan internal sistemnya. Dia hanya perlu berinteraksi dengan facet yang sudah disediakan seperti itu. Nah, jadi dalam pengertian lain, facet itu juga akan menyembunyikan gitu ya. Menyembunyikan proses internal. Misalnya dari library atau legacy code yang sebetulnya ini tuh cukup rumit misalnya gitu ya.
Tapi dengan disediakan sebuah user interface misalnya yang lebih mudah, nah dia akan menyembunyikan kerumitan yang di dalamnya gitu ya. Jadi kita bisa anggap dalamnya tuh seperti black box gitu ya. Pokoknya kita melakukan aksi tertentu di dalam interface-nya, maka terjadi proses-proses sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk diagram kelasnya, facet pattern ini seperti ini. Jadi, di sini adalah ada kelas facet-nya, yaitu di sini antar muka yang akan digunakan oleh user yang disederhanakan. Nah, facet ini sebetulnya di dalamnya dia akan mengontrol banyak subsystem gitu ya. Nah, jadi di sini includes ya. Jadi di sini kita gambarkan adalah package 1 dan package 2 ini sebagai subsystem-subsystem di bawah facet gitu. Dari sisi klien dia cuma butuh berhubungan dengan facetnya saja. Tidak harus mengakses package-nya satu persatu gitu. Jadi klien tidak perlu melakukan ini gitu. Tetapi cukup melakukan ini aja. Karena facetnya nanti yang akan mengatur ke bawahnya gitu ya, ke subsystem di dalamnya. Nah, untuk sequence diagramnya, jadi facet ini seperti ini. Jadi agak mirip dengan tadi adapter, dia berfungsi di sini seperti middleman ya. Nah, tapi kalau tadi fungsinya di adapter itu menerjemahkan gitu. Jadi menerjemahkan antara sisi klien dengan sisi sistem di bawahnya. Nah, kalau facet lebih menyederhanakan karena di dalamnya dia facet ini akan seperti menjadi antarmuka atau mewakili subsistem yang rumit dan banyak di bawahnya gitu ya. Nah, contohnya seperti di sequence ini, jadi dari sisi klien dia membutuhkan suatu layanan, misalnya dia panggil get value di sini ya. Get value ini metode yang disediakan di dalam facet di sini gitu ya. Nah, maka di objek facetnya kemudian nanti kita anggap ini black box ya, selesai semua, maka klien dapat menerima return dari facet di sini. Nah, di sini kita lihat klien hanya berhubungan dia meminta request dan menerima dari facet gitu ya. Dia tidak perlu berhubungan dengan banyak subsystem yang mungkin rumit seperti itu. Nah, tugas-tugas ini sudah dilakukan oleh facetnya gitu ya. Jadi ketika klien minta request, nah kemudian facetnya lah yang mengatur atau meneruskan ke semua subsystem di belakangnya dia gitu. Jadi dia sebagai tampak mukanya, dia meneruskan ke belakang. Misalnya tadi ada permintaan get value-nya itu, maka dia bisa misalnya melakukan proses get value from package one class dari subsystem 1 gitu ya. Dia minta dapat return-nya, kemudian minta juga dia dari subsystem kedua dapat return-nya, diolah lagi, disederhanakan, baru dikirim ke kliennya. Di sini ya, jadi terlihat kalau nggak ada facet ini, berarti semua hal yang di sini harus dilakukan sendiri oleh klien. Jadi klien langsung berhubungan dengan package 1 kelas dan package 2 kelas, seperti itu ya. Nah, dengan adanya facet, klien cukup berhubungan dengan facet aja. Jadi klien menjadi lebih mudah ya. Nah, contoh lain di facet pattern ini banyak sekali digunakan di dalam Service Oriented Architecture. Nah, saat ini atau SOA ini merupakan arsitektur yang penting ya dalam sistem-sistem yang besar. Biasanya ini banyak digunakan karena kalau dari pemakai dia harus berhubungan dengan banyak sistem, apalagi subsistem yang rumit-rumit, nah itu kan akan susah gitu ya. Nah, tapi disediakan facet supaya dari sisi klien atau yang membutuhkan layanan itu menjadi mudah. Jadi service oriented arsitektur, arsitektur yang berorientasi pada service atau layanan gitu. Jadi klien pokoknya minta layanan apa, dia tidak perlu tahu memprosesnya tuh serumit apa gitu ya. Yang penting ketika diproses di dalamnya, kemudian dia akan terima sesuai yang dia butuhkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia gunakan facet untuk menyederhanakan interface-nya. Nah, penggunaan facet ini dari sisi facet-nya ke subsystem di bawahnya itu terjadi hardwiring gitu ya.
Jadi hardwiring ini benar-benar terhubung secara saling ketergantungan yang ketat gitu ya. Saling tergantung dengan ketergantungannya tinggi gitu antara facet dengan subsistem di bawahnya. Dan hal ini memang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi jika di subsistem itu misalnya ada perubahan interface, maka di facet juga harus disesuaikan gitu ya. Karena kalau tidak disesuaikan bisa menyebabkan error. Nih, ini jadi facet ini penggunaannya tetap meskipun wah enak ya dengan facet segala sesuatu jadi lebih simpel misalnya. Jadi Anda bikin sistem yang pakai facet di mana-mana gitu. Nah, itu juga harus hati-hati gitu ya. Di sini diingatkan karena antara facet dengan yang di belakangnya, dengan subsistem di belakangnya itu terjadi hardwiring. Jadi ketergantungannya tinggi. Begitu salah satu berubah, berarti yang satunya lagi harus disesuaikan, harus di-maintain, harus diedit, seperti itu ya. Gitu. Nah, kita akan lihat sebuah contoh. Di sini kita membuat misalnya namanya nanti adalah travel facet gitu. Menyederhanakan pemesanan penerbangan dan hotel. Nah, jadi ceritanya kita punya subsistem satu gitu ya. Subsistem satu adalah penerbangan gitu. Kemudian punya subsistem yang kedua adalah hotel gitu. Nah, mau misalnya orangnya mau liburan gitu kan, mau liburan ya nggak mau pusing-pusing gitu. Pokoknya dia pengennya gini, cuma gini aja. Dia mau liburan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi waktunya yang dia tahu, terus misalnya tujuannya dia kemana gitu. Nah, nanti untuk pengaturan penerbangan dari mana nyambung ke mana gitu ya, dari penerbangan mana sambung ke mana, kemudian dia harus menginap di mana, melanjutkan perjalanan ke mana. Nah, itu semua yaitu penerbangan dan hotel sudah diatur oleh facetnya gitu ya. Jadi dia tinggal pesan itu aja. Tanggal berapa misalnya, kemudian misalnya butuh berapa orang gitu ya. Dan mungkin tujuannya kemana gitu ya. Nah, di sini programnya kelas-kelasnya cukup banyak, tapi sebetulnya tidak harus sebanyak ini gitu ya. Ini cuma untuk nunjukin bahwa subsistemnya sebenarnya cukup rumit gitu, tapi dibikin sederhana dari sisi klien. Nah, kita akan lihat dari bottom up dulu gitu ya. Jadi dari untuk subsistem satu penerbangan, nah kita akan lihat dulu misalnya di sini kita punya kelas flight ya. Kita punya kelas flight, penerbangan itu ada namanya, ada tanggalnya, kemudian ada berapa kursi yang masih tersedia gitu di penerbangan tersebut gitu ya. Nah, di sini di konstruktornya kita lihat penerbangan itu ada nama penerbangannya, tanggalnya gitu ya. Kemudian banyak seatnya dimasukkan. Nah, di sini ya, ini tuh stringnya untuk memudahkan kita menampilkan. Di sini nanti teman-teman tambahin getter dan setternya. Sudah belajar kan? Oke, jadi kita punya kelas flight dan kita juga punya kelas hotel gitu ya. Ini punya hotel juga ada namanya, tanggalnya, kemudian jumlah ruangan yang masih tersedia gitu di hotel tersebut. Silakan tambahkan get dan setnya juga. Nah, kemudian penerbangan tadi kita buatin juga di subsistemnya ini ada untuk ngebukingnya, untuk booking penerbangan gitu ya. Jadi ceritanya kita akan punya daftar penerbangan gitu, akan kita simpan di flights di sini. Nah, di sini karena kita ceritanya kan di sini subsistemnya cukup rumit gitu, penerbangan tuh banyak, kemudian dia harus memilih penerbangan yang ada di antara tanggal tersebut, misalnya gitu. Bisa juga menambah pengecekan yang available seat-nya masih jumlahnya sesuai gitu dengan yang dibutuhkan misalnya ya, bukan lebih sedikit misalnya gitu. Nah, kita bikin di sini ada flight bookers, jadi untuk booking penerbangan gitu ya. Nah, di sini sengaja supaya program kita nggak repot melakukan banyak input misalnya atau banyak menghardcode input. Nah, di sini sama kita inputnya data-datanya itu akan dibikin secara random gitu ya. Jadi akan dipopulate datanya, dikasih data yang cukup banyak secara random di sini. Jadi kalau kode-kode ini misalnya ini kelihatannya cukup rumit buat Anda, nggak usah terlalu pusing gitu ya.
Jadi ini ceritanya adalah untuk menghasilkan sekian banyak data flight seperti itu dengan cara di random ya di sini. Nah, oke, tapi kita coba telusuri ya buat teman-teman bagus juga kalau bisa belajar misalnya. Nah, jadi flights ini kita bikin dulu objeknya ya dalam bentuk array list masing-masing dari kelas flight gitu ya, dari objek flight. Berarti ini list dari objek-objek flight seperti itu. Kemudian saya punya tanggal sdate 1 di sini ini bulan ya, bulan, ini tanggal, ini tahun gitu ya. Sengaja kita bikin 00 dulu. Nah, kemudian di sini tuh untuk ngatur aja ini 2 digit atau 1 digit ya. Kalau kurang dari 9 berarti dia satu digit gitu ya. Jadi di sini depannya ditambahin 0 sama kita supaya nanti tampilannya enak aja gitu ya. Jadi panjang si date-nya itu tetap sama kalau 1 digit ya ditambahin 0 depannya. Nah, dia ambil di sini substring 0 sampai 3 yaitu 2 digit pertama ya, 10 ini diambil, kemudian ditambahin dengan di belakangnya pakai 0, kemudian ini mulai dari C-nya tuh tadi kan 0. Nah, di sini plus 1 berarti mulai dari 101 2010. Nah, ini jadi ceritanya kita akan generate untuk 30 hari seperti itu. Data penerbangan untuk 30 hari. Ini mulai dari tanggal 1 seperti itu gitu ya. Ini akan di looping jadi data dari tanggal 1 sampai data tanggal di sini kurang dari 30 nanti jadi 30 ya kalau di plus 1. Nah, di sini ya. Dia di plus 1 di sininya. Oke. Kalau dia udah 2 digit dia langsung ya seperti ini. Nah, maka di sini kita bikin objek-objek flight gitu ya. Flight di sini supaya mudah aja jadi flight pakai nomor urut sama kita flight 1, flight 2, flight 3 misalnya. Kemudian kita bikin tanggalnya berdasarkan tanggal dari sini tadi di create tanggalnya. Kemudian untuk kapasitasnya kita random dari 20 gitu ya. Jadi kapasitasnya ini akan menghasilkan antara 0 sampai 19 gitu. Kemudian data penerbangan tersebut, yang ini ya, objek yang terbentuk ini dimasukin ke list penerbangan, ke list flight. Nah, jadi dari sini kita memperoleh data-data penerbangan dari tanggal 1 sampai 30, misalnya gitu ya. Oke, nah di sini kita punya fungsinya yang nanti akan dipakai, dipergunakan. Jadi get flights for ini akan menghasilkan data penerbangan ya berupa list di sini yang mengikuti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ya, jadi dari sini kan kita tadi sudah dapat daftar penerbangan di sini, tapi nggak semuanya dipilih kan. Di sini kita ambil aja. Jadi selected flight itu dibikin objeknya dulu di sini. Nah, kemudian kita pilih. Jadi di compare. Kita akan kiri dari from dan to gitu ya. Jadi yang tanggal from-nya lebih besar dari 0 dan tanggal to-nya kurang dari 0, maka ya penerbangan itu dipilih gitu ya. Ya, oh iya, ini kan perbandingan ya. Ini tuh metode compare to gitu. Jadi kalau nggak compare itu jadi di sini flight get date kan diambil tanggalnya yang ada di sebuah flight itu di sini ya. Flight itu eh, mengambil data-data dari flights, kita ambil misalnya data flight pertama, diambil tanggalnya. Nah, tanggalnya dibandingkan dengan tanggal dari from gitu. From yang dari sini ya. Jadi ini tanggal awal gitu. Kemudian to itu tanggal akhir gitu. Nah, compare itu sifatnya seperti mengurangi gitu. Jadi kalau dia lebih dari 0 itu berarti dia betul date-nya yang di sini tuh lebih besar dari tanggal from itu ya, lebih besar atau sama dengan gitu. Jadi kalau sama dengan 0 tuh artinya tanggal yang di flight ini sama seperti tanggal yang dikirim di from ini gitu. Kalau sama dengan kalau lebih kecil itu berarti sebelumnya. Nah, kita kan akan berangkat dari tanggal from ini sampai tanggal to di sini gitu ya. Nah, jadi kalau tanggal di sini kita nggak mau, tanggal di sini juga kita nggak mau, yang kita mau ambil adalah tanggal di sini, antara from dan to gitu.
Jadi tanggalnya itu ketika di-compare harus lebih besar dari from gitu ya. Harus lebih besar dari from, artinya setelah tanggal awal, dan harus lebih kecil atau sama dengan tanggal to gitu ya. Jadi ini adalah tanggal kita mau berliburnya gitu. Jadi kalau tanggalnya sesuai, maka dianggap flight ini terpilih gitu ya, bisa dipilih. Nah, di sini nanti mungkin yang terpilih ini masih lebih dari satu. Nanti kalau mau diproses lagi, bisa gitu ya, pilih salah satu misalnya. Tapi di sini kita ceritanya sampai pokoknya kita dapat yang beberapa flight yang terpilih aja gitu ya. Nah, jadi fungsi flight booker ini akan menghasilkan kalau get flights for-nya dipanggil, menghasilkan penerbangan yang available dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu gitu ya, dari tanggal from ke tanggal to. Nah, demikian juga yang hotel booker juga sama. Di sini mirip, di sini akan dibuat dipopulasikan datanya, data selama sebulan ceritanya ada di sini gitu ya. Masukin data hotelnya. Kemudian dia sini juga akan dipilih sama di compare. Jadi ini from dan to-nya akan diambil data yang lebih besar dari tanggal from-nya dan lebih kecil dari to-nya. Yaitu tanggal yang di tengah-tengah masuk ke data-data selected hotel kemudian di return. Nah, jadi kelihatan ya dua subsistem ini cukup rumit. Nah, disinilah kemudian ini adalah intinya kita, si travel package-nya kita. Nah, supaya dia bisa menyediakan interface yang mudah ke user gitu ya. Nah, dia punya objek untuk hotel booker dan flight booker di sini ya, hotel dan flight booker. Nah, nanti klien itu tinggal manggil ini aja. Klien tinggal manggil get flights and hotels. Jadi kirim aja tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dari klien gitu. Maka hotel dan penerbangan antar tanggal itu akan otomatis dicarikan gitu ya. Nah, ini flights akan objek flights ini manggil dari flight booker ya. Nah, di sini ngambil dari flight booker, ambil penerbangan dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Hotels ini dari hotel booker dia ngambil hotel-hotel yang available dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Nah, jadi kita udah punya dapat data-data di sini, flight dan hotel di tanggal yang sesuai gitu ya. Nah, kita akan print di sini. Nah, jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa daftar hotel yang tersedia gitu ya, kita tampilkan di sini. Kemudian daftar flight yang tersedia di sini. Nah, ini dari sisi package-nya. Nah, kita lihat dari sisi kliennya. Nah, sisi kliennya jadi seperti ini. Sisi kliennya, nah dia punya tanggal ya from dan to misalnya. Nah, di sini ambil, oke, dia di format datanya ya di sini. Nah, kemudian jadi kita mau ambil dari tanggal 7 Oktober gitu ya. 7 Oktober 2010 sampai 11 Oktober 2010. Nah, jadi akan eh, dalam waktu ini misalnya dia akan travelnya gitu. Nah, kemudian dia bikin objek package-nya dari travel package ya. Nah, kemudian di klien tuh tinggal begini aja jadinya. Dari package dia panggil get flights dan hotel dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Maka nanti kliennya dapatlah data-data yang tadi. Nah, datanya kebetulan kalau di sini di-print langsung tadi dari sisi package-nya ya. Kalau mau di-return ke klien ke sini juga bisa. Oke, nah kalau kita run misalnya jadi seperti ini. Tanggal dari 7 Oktober ya. 7 Oktober 2010 sampai 11 Oktober 2010. Maka kita dapat daftar hotel. Nah, yang kepilih di sini kebetulan, oh ya tadi kan data randomnya nama-namanya berurut seperti ini juga ya. Karena ngambil tanggal 7 sampai tanggal 11, jadi dapat hotel 7 sampai hotel 11. Seperti itu ya. Nah, di sini ada hasil random. Oke. Nah ya, tanggal 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Gitu. Nah, di sini ini adalah kapasitasnya si hotel ini. Jadi ini masih ya 19 kamar kosong, 3 kamar kosong, 19, 11, 14 kamar kosong.
Kemudian untuk penerbangan juga gitu, dapat penerbangan 7 sampai 11 yang ada di tanggal 7 sampai 11 Oktober gitu ya. Nah, dia kapasitas penerbangan yang masih tersedianya ada di sini untuk masing-masing penerbangan seperti itu. Nah, jadi dari sisi klien tadi kelihatan ya mudah. Di sini klien tinggal tentukan dia mau travelnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bikin objek travel vacant-nya, kemudian panggil metode get flights and hotels-nya. Nah, maka sudah aman, dia bisa bepergian ya, tidak usah repot diurus satu persatu gitu. Oke, nah ini contoh yang sama yang menggunakan bahasa sisap ya. Menggunakan bahasa sisap di sini juga sama, kita punya kelas flight. Oke, kemudian kita punya kelas hotel. Kemudian kita punya flight booker. Di sini sama ya, di random hasilnya. Dan nanti dapat selected flight, yaitu flight dari tanggal from ke tanggal to gitu ya. Nah, di sini. Dari tanggal from ke tanggal to di compare. Kita masukin ke sini. Yang berikutnya juga sama untuk hotel booker juga sama. Di sini dibuat data-data randomnya, kemudian di sini dipilih yang tanggalnya sesuai gitu ya. Dapat selected hotels. Ini adalah sisi travel package-nya. Dia harus tangani kedua objek ini ya, dia buat. Kemudian get flight, dia terima tanggal from dan to-nya. Kemudian dia panggil ya dari flights dan hotels ini daftar flight dan hotel yang sesuai dengan tanggal yang diinginkan gitu. Kemudian dia ditampilkan di sini. Ya, ditampilkan ini daftar hotelnya. Kemudian ini adalah daftar flight-nya. Oke ya, nah dari main-nya seperti ini kan, tinggal tentuin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bikin objek vacant-nya, panggil get flights and hotels-nya dengan tanggal awal dan tanggal akhir. Mungkin kalau teman-teman mau tambahin lagi di sini koma, berapa orang yang mau berangkat, misalnya gitu bisa ya. Oke, nah itulah contoh kode vacant pattern kita. Kemudian di buku Design Pattern for Dummies ini ada lagi satu contoh program dari halaman 140 sampai halaman 143. Silakan teman-teman coba ya kode yang dari slide ini dulu, dari video ini, kemudian yang dari buku Design Pattern for Dummies. Nah, jadi ini pesannya. Vacant Pattern provides high-level interface to help its users. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan masukkan di komentar atau di diskusi kita. Terima kasih.